Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kabupaten Sidempuan Rangkong, yang kami hormati Direktur Utama PT LHAS Travel Management, yang kami hormati para pengantar dan calon jamaah umrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti serangkaian kegiatan pelepasan calon jamaah umrah PT LHAS Travel Management Grup 3 Januari 2020. Salawat serta salam selalu tercurah dan terlimpahkan kepada sang pemilik pribadi mulia, Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sebagai pembawa obor keselamatan di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para calon tamu Allah yang kami hormati, selamat datang kami ucapkan kepada seluruh rombongan calon jamaah umrah PT LHAS Travel Management Grup 3 Januari 2020. PT LHAS Travel Management, mitra terbaik Anda menuju Baitullah, melayani sepenuh hati bersama meraih ridho Ilahi. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali acara kita pada siang hari, mari kita bersama-sama mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita menyimak bersama sambutan hangat oleh Al-Ustaz Haji Mujahid Syukri LC-MPHI, Direktur Utama PT LHAS Travel Management, kepada Al-Ustaz Al-Amin. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Sidempuan Rangkong, kakanda saya Haji Muhammad Syahiri. Yang saya hormati seluruh keluarga jamaah LHAS Travel, dan tentunya yang kita hormati keluarga besar CHS 9. Ya, ada di sini ada Ibu Haji yang masih ada Haji Dudung, Haji Mawi, Haji Sultan, Haji Sarah, Haji Hamzah, dan saya tidak bisa sebut satu-satu. Ya, terima kasih kepada keluarga besar CHS 9 di atas kepercayaan kepada LHAS Travel, dan kepada semua yang hadir di dalam masjid atau yang ada di luar masjid. Ya, hari ini Bapak Ibu mengantar keluarga besar CHS 9 untuk berangkat ke Baitullah. Insyaallah di kesempatan yang akan datang Bapak Ibu lagi yang akan berangkat ke Baitullah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tamu Rasulullah dan Bapak Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah, kami laporkan bahwa insyaallah jamaah kami yang akan berangkat pada siang hari ini jumlahnya 56 orang. 56 orang ini ada sekitar 40 lebih yang merupakan rombongan dari keluarga besar CHS 9. Ya, luar biasa ya keluarga, tapi yang ada di dalam masjid ini adalah keluarga besar CHS 9 yang tadi saya sebutkan, ya namanya satu-satu, dan ada juga yang tadi yang tidak saya sebutkan, itu merupakan ya rombongan grup awal Januari, grup 3 Januari 2006.
Alhamdulillah kami sampaikan kepada para jemaah dan keluarga dan kepada bapak kepala kantor, insya Allah jemaah kita ini akan berangkat besok menggunakan pesawat Lion Air. Yang pesawatnya itu terbang jam 14:50, ya, rutenya Makassar langsung Jeddah, dan insya Allah akan kembali lagi ke tanah air pada tanggal 13 Januari, ya, jam setengah 12 malam waktu Jeddah, dan akan tiba di Makassar pada tanggal 14 Januari jam 16:30 sore. Ya, alhamdulillah, ya, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh, bahwasanya travel itu harus memberikan tiket pulang dan tiket pergi. Alhamdulillah, tiket Yogyakarta, tiket Isuta mungkin ini. Ya. Kemudian untuk visa, alhamdulillah visanya sudah keluar semua, ya, sudah keluar semua 56 orang, dan juga ditambahkan, ya, sekarang yang paling susah setelah visa Bapak Ibu itu adalah jadwal untuk masuk ke dalam raudah melaksanakan sholat di dalamnya. Ya, tapi alhamdulillah berkat doa semua, jadwal tak masuk raudah sudah ada semuanya. Ya, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemana ada letak, ya, apa ya pandang guna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita travel sudah mengusahakan setiap orang mendapatkan tasreh atau izin masuk ke dalam raudah untuk melaksanakan sholat di dalamnya dan berdoa, tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian terkait juga dengan hotel kita nanti di Madinah, ya, kita akan menggunakan Hotel Royal Andalus, ya, sesuai dengan permintaan para jemaah, karena memang Hotel Royal Andalus ini walaupun hotelnya, ya, merupakan hotel yang sangat susah untuk didapatkan kamarnya, ya, karena sekarang perlu kami sampaikan Hotel Royal Andalus ini karena memang letaknya dekat dari Masjid Nabawi, maksudnya ada pun masih ini, nota langsung masih ini. Tapi sekarang ada negara lain seperti negara Irak, negara India yang sudah memblok 3 lantai, sampai ada juga negara lain seperti India memblok misalnya 1 atau 2 lantai. Ya, jadi semakin sedikit kamar yang bisa kita dapati di Hotel Royal Andalus. Tapi alhamdulillah, ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga hotel juga kita yang di Madinah Royal Andalus tidak ada juga halangan dan kita semua bisa tinggal sesuai yang kita minta kepada pihak hotel. Insya Allah hotelnya mencapai di Royal Andalus, turun di langsung masjid. Saya rasa jemaah di sini sudah banyak yang berpulang tinggal di Royal Andalus. Ya, Royal Andalus hotelnya walaupun dekat tapi ada kekurangannya. Ya, biasa linknya anak-anaknya, tapi kelebihannya hotelnya dekat, makanannya juga dari Indonesia, dan kamarnya itu luas, ada ruang tamunya. Kebanyakan kamar di Royal Andalus kemana ruang tamunya. Jadi enak sekali yang ada keluarga atau keluarga bisa bersantai di sana. Kemudian hotel di Mekah, ya, kita nanti di Madinah 4 hari, ya, pertama esok yang kemana Madinah, dan nanti tanggal 7, ya, tanggal 7 kita akan menggunakan, ya, hampir, ya, kita katakan hampir 99% menggunakan kereta cepat dari Madinah menuju Mekah. Nah, kemarin saya usahakan untuk naik kereta cepatnya itu dari Jeddah menuju Madinah. Cuma mega resikonya, biasa dimelihat tinggi hampir sebawah. Ya, karena stasiun kereta Madinah, ya, Mekah, stasiun kereta yang ada di Jeddah adanya di bandara internasional. Dan jaraknya bandara internasional dari bandara tempat bandara itu kita butuh waktu kurang lebih 1 jam. Ya, dan kita mendarat jam 21.30 malam di Jeddah. Nah, yang jadwalnya kereta Jeddah ke Madinah, ya, paling terakhir jam 8.30 malam. Buat mau cuma kereta tapi bagian lo ini. Ya, lebih baik kita menggunakan bus. Ya, memang agak capek tapi insyaallah dari terima kasih Allah Taala, insyaallah kita akan diberikan kemudahan kesehatan dan keselamatan dan kita bisa menikmati nanti ibadah di Kota Madinah. Misalnya dari kalau terima ke Madinah, bagaimana yang terbaik? Ya, tambah ibadah Masjid Nabawi, Pasar Padang, disyukur di Malang ini. Ya, setelah itu nanti apalagi suasana di Madinah yang lumayan tinggi, yang cekik-cekik di Madinah. Jika kau salah kostum, kalau salah kostum saya bawa jaket, nah punya tempat terbawa begini, ya.
Kalau nanti musim dingin menyamar ya Pak. Dinginnya itu sampai 6 derajat ya. Ya, menyamar. Menyamar papel ya papel menyamar kalau musim dingin. Ya. Kemudian hotel di Mekah kita akan nanti tinggal di hotel Safwa. Hotel ini Safwa Royal Orchid. Seperti yang kemarin saya sampaikan, hotelnya sangat dekat dari Masjidil Haram. Yang kita turun itu yang macam ini. Insyaallah tidak akan antri terlalu lama di dan ya di lift atau di tangga jalan. Ya, insyaallah itu hotelnya sangat mudah. Jadi ini dibantu. Ya, saya rasa di sini mana masjid. Ya, usahakan mantu ya tertesik di bawah masjid. Ya, seperti waktu hari kemarin sama Haji Hana tertesik di mana boy. Ya, di Haji Hana. Jadi dia mantu orangnya itu mantu kita tertesik. Ya, itu rumah tertesik di bawah masjid. Ya, dia mantu masjid itu nampak mantu masjid. Bab kedua terteskan lebih. Jadi tertesik di bawah masjid. Membaca firman kuda, ya mengaji, ya apapun itu yang mantu bagi sosok, ya seperti itu insyaallah harus semangat. Yang sampai mantu macam hotel tak kalau kami hotel yang masuk banyak, apa yang hotel yang bakal jalan ya udah musola, ya. Dari saya yakin jemaah di sini ya akan semuanya rajin melaksanakan sholat di masjid. Insyaallah kita selama 6 hari di Kota Mekah. Kemudian insyaallah kita akan menuju Makassar, kita akan menggunakan hotel Dalton. Ya kami memang persiapkan hotel Dalton. Ya nanti malam, ya kita nanti setelah sampai kita perkirakan maghrib kita tiba di Makassar. Insyaallah nanti jam 8 atau setelah isya kita akan manasik dan makan malam di restoran Dalton. Dan insyaallah besok pagi jam 11 nampak saya hotelnya. Jadi waktu tamat PLI. Ya karena waktu makan di restoran itu di hotel itu jam 6 atau setengah 6 kamu kan di restoran ya lo kinang-kinang gitu ini mending kamu ke lantai dulu hotel Dalton masih bisa menikmati ya menikmati fasilitas yang ada di hotel Dalton ya. Mungkin Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan ya, tidak usah khawatir ya kepada keluarga jamaah kami hanya meminta kepada kita semua tolong doakan. Ya insyaallah Tarekat Ilhad sudah memaksimalkan sebaik mungkin agar kita bisa berangkat sesuai waktu yang kita minta, sesuai hotel yang kita minta dan kita usahakan semaksimal mungkin. Ya, tapi kita selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, membagi mulakan kita salam bareng, lebih selama kepada umat ini masuk di manusia umrohta, daun tinggi dan mengisi dengan dosa-dosa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, kepercayaannya. Ya semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu para tamu Allah yang sangat berbahagia. Selanjutnya mari kita menyimak bersama sambutan hangat dan melepas secara resmi calon jamaah umrah PT Ilhad Travel Management Grup 3 Januari 2025 oleh Bapak Haji Muhammad Sa'id SAGMA, Kepala Kantor Kementerian Penyelenggara Haji dan Umrah Kabupaten Sidrap Rapa. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Marilah kita secara bersama-sama menyanjungkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, rangka menghadiri kegiatan kita ini, yaitu pemberangkatan calon jemaah umrah yang dilaksanakan oleh BPKS Travel Management. Akan membuatkan kita salam dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa makanan. Dan saya hormati Direktur PT Ilhad Management Travel yang saya juga Indonesia.
dan selamat kepada ucapkan juga hormat kepada para pengurus dan kru JPS Management. Dan saya hormati dan lebih khusus kepada calon jemaah umrah ya, yang tergabung dalam pemberangkatan tanggal 23 Januari 2026 ini. Ya mungkin pemberangkatannya 2 bis ya, 2 bis. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saya hormati para bapak-bapak dan ibu, khususnya para pengantar ya. Mudah-mudahan bapak ibu ini mengantar anak, mengantar istri, mengantar suaminya dan keluarganya. Semoga Anda ini mengantarnya sehingga juga nanti dipanggil oleh Allah untuk berkunjung ke Baitullah. Jadi makanya orang yang berangkat pergi umrah, orang yang berangkat pergi haji, jangan hanya mendoakan diri sendiri, jangan hanya mendoakan Anda untuk berangkat, tapi lebih penting mendoakan juga orang yang mengantar kita, anak, istri, suami, bahkan tidak seorang istri tidak itu berangkat karena suami tak. Maksudnya karena suami kita yang bekerja mendapatkan rezeki dan benteng umrah harus dinerapkan. Jangan sampai kita berangkat umrah, kita berangkat haji, kita tidak tahu bahwa yang membayarkan umrah kita adalah keluarga kita. Jadi saling mendoakan. Jadi makanya kalau orang pergi beribadah di tanah suci itu, khususnya orang haji atau umrah, cuma 3 tempat. Ada 3 tempat yang paling jarang kita untuk berdoa kepada Allah. Yang pertama di Masjid Rawdah di Madinah ya, dalam masjid. Yang kedua di Masjidil Haram di depan Ka'bah. Yang ketiga di Padang Arafah, karena umrahnya tidak masuk rangkaian kegiatan di Padang Arafah, akhirnya cuma 2. Dan itu juga yang menyebabkan perbedaan antara haji dan umrah. Apa yang membedakan? Hanya wukuf di Arafah dan niatnya. Semua rangkaiannya hampir sama. Apalagi ini mungkin penerbangan ini berangkat dari Makassar, tiba di Jeddah ya, terus ke Madinah. Ya, alhamdulillah. Inilah rangkaian kegiatan yang sebenarnya. Jeddah, Madinah, ataukah langsung ke Madinah. Kenapa? Karena kalau kita di Madinah mulai awal kita melaksanakan namanya ibadah umrah, maka rangkaian ibadah kita itu sempurna. Kenapa? Karena kita mengambil jauh di Bali. Kenapa? Karena di Madinah itu ada sekitar 7 sampai 11 kilo dari kota Madinah menuju ke selatan itu kita ambil jauh untuk umrah. Sama dengan ambil jauh untuk haji. Kalau orang pergi haji, umrahnya juga sana. Jadi rangkaiannya hampir seperti itu. Terus yang kedua, dalam pemberangkatan umrah dan haji perlu kami sampaikan kepada masyarakat, ya, kepada masyarakat, untuk tahun ini, ya, terhitung tadi sampai Januari kemarin, ini sudah efektif bahwa segala kegiatan haji dan umrah yang ada di Kabupaten Seri Rampak adalah sudah menjadi tanggung jawab penuh Kementerian Haji dan Umrah. Jadi bukan lagi Kementerian Agama. Sama halnya kalau mau mendaftar haji, datang saja di Kementerian Haji. Kantornya itu di belakang kantor Depak, di belakang DPR, berhadapan dengan kantor Resmob, kantor haji dulu. Tapi sekarang sudah menjadi kantor Kementerian Haji dan Umrah. Perlu kami sampaikan bahwa untuk informasi haji untuk tahun ini sedang memberangkatkan insyaallah calon jemaah haji saya berangkatkan 2 kloter lebih. Dulu cuma setengah kloter, sekarang 2 kloter lebih. Tahun seluruh WPD 2026 yang mau berangkat 2026, yang mau berangkat 2027, yang mau berangkat 2028 ada 1. Kenapa? Karena pemerintah kita
dalam hal ini Presiden Prabowo melalui dengan Kementerian Haji dengan Menteri Haji itu dengan DPR sepakat bahwa seluruh Indonesia tidak ada lagi daftar tunggu yang terpanjang. Jadi kalau ada yang mau mendaftar bahwa saya mau cepat berangkat, saya mau ke Mamuju, saya mau ke Palopo, mau ke Utara, Toraja, tidak ada, sama semua waktunya. Coba buktikan yang berangkat sebetulnya ini tahun tidak bisa berangkat tertunda 4 tahun di Toraja karena dia menyetor itu tanggal 2014. Tidak ada 2014 berangkat tahun ini, tidak ada 2017 berangkat tahun ini, yang ada hanya 2010 dan 2011 seluruh Indonesia. Jadi pembangunan dari Sabang sampai Merauke 2010 2011 ada sedikit 12 yang berangkat. Jadi yang menyetor di Toraja di Banggai kemarin sudah mau naik namanya itu tertunda 4 tahun. Rata semua berangkat orang. Jadi dari Gongka Melo mendaftar haji, Melo Mamuju, Melo Toraja, Melo Masamba, lalu dia sidang. Kenapa? Karena sama ini sekitar rata-rata nanti cuma 26 tahun. Padahal sebelumnya sidang itu rata-rata 49 tahun yang lagi. Nah, Bapak dan Ibu, yang ketiga saya sampaikan terkait dengan umrah. Kalau mau pergi umrah ada syaratnya. Jangan langsung terpancing bawa murah, bawa 25 juta, ada 20 juta dekat dari masjid. Jangan. Yang pertama kita tanya apakah travel itu punya sih. Nah ini perlu. Jangan sekali-kali mau mendaftar umrah hanya iming-iming harganya mudah dekat dari masjid. Jangan. Yang pertama tanya apa ada isinya. Nah, kebetulan PJLAS ini ya sudah 2 tahun lebih mengantongi izin haji dan umrah, ya, umrah resmi. Yang kedua, walaupun ada izinnya, tanya juga di mana hotelnya, pesawat apa, jadwalnya, hari apa. Nah, itu dulu tanya. Jangan sampai ada lagi izinnya, jadwalnya tidak menentu, kan banyak. Mendaftar bulan Januari, jadi bulan 2. Bulan 2 sejuta. Tapi yang bulan 2, lebih tanggal 2, sampai di jemaah. Padahal bulan janji bulan 2, tapi sampai bulan 4, bulan 3 sampai 40 orang. Nah, ini banyak terjadi. Kalau PDLAS tidak, dia sudah target. Pemberangkatan ketiga sekian orang, silakan mendaftar. Pemberangkatan sekian. Jadi pas. Terus yang kedua, jadwal terbang hotelnya. Tadi saya dengar ya hotelnya di Madinah terus ya, luar biasa. Andalus itu bosan. Saya kemarin bertugas di Madinah kurang lebih 2 hari 3 bulan. Baik, ini kami ke Madinah. Pelamaan hotelnya makanya di datang menyebabkan tempat beli oleh-oleh, ya, tempat beli oleh-oleh. Nah, di Madinah itu hotelnya paling murah, paling bagus. Kenapa? Karena jarak masjid dengan hotel itu hanya sekitar 100 meter, ya. Tidak cukup. Artinya 100 meter ya, meri. Yang kedua setia hotel punya toko. Tapi sebetulnya paling murah itu pagi, paling murah belanja di Madinah di pasar Kaudia, bukan di kawasan bukan di kawasan Kawasan Kasia, tapi agak jauh. Kira-kira nih pakai jadi ke Rawai, oke pakai jadi sini murah. Terus yang kedua, kenapa orang pergi di ibadah? Ada yang bertanya, mana anda lebih suka beribadah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi Madinah? Mana lebih suka? Katanya Ibu mana kita suka? Lebih banyak di mana kita suka beribadah di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi di Madinah? Tentu banyak berpikir, ya. Banyak mungkin bilang saya suka di Mekah karena pahalanya lebih sedikit. Tapi kalau menurut saya, karena kalau kita makanan, saya mencintai kota Mekah
Tapi saya lebih mencintai kota Madinah. Kenapa? Karena di Madinah itu terdapat makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Jadi dari kulit tu gimana tu? Ke Madinah, jangan lalu ke Madinah. Apa tadi di Makkah mana tokonya? Bos Ali, murah, sini aja murah, enak murah. Macam mana bos pergi makan murah, tak sering murah. Sebetulnya sama sih, standar, lebih murah di dunia. Pasar dunia itu kalau kita beli tas, ya, tas yang ada, tas Madinah, ini kan kita beli itu 15 sampai 20 riyal satu di Bos Ali. Kalau di pasar dunia itu cuma 90 riyal satu lusin. Coba. Ya, tapi mungkin Pak Haji kalau ada waktunya dia bawa. Itulah rangkaian kegiatan ibadah yang paling bagus juga di Madinah. Pak Haji sekali bawa di Sumur Gair. Nah, di situ Sumur Gair itu terdapat air itu menurut para ulama itu mempunyai nilai manfaat obat. Makanya itu dikatakan air yang paling jernih di kota Madinah adalah air yang terdapat di Sumur Gair, bukan air Zamzam. Air yang terdapat di Madinah. Makanya bawa dalam lagi supaya menjadi ikon untuk PT Haj. Kalau dua itu tempat kita pergi, alhamdulillah. Pasar Rodia sama Sumur Gair itu menjadi tempat. Terakhir saya sampaikan pemberangkatan ibadah haji dan umrah itu didasari dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang kemarin terbaru. Kenapa? Karena undang-undang yang terbaru itu adalah itulah yang mengantar semua haji dan umrah. Ada undang-undangnya. Salah satu contohnya adalah ketika kita diberangkatkan oleh travel yang tidak punya isi, berapa dendanya 100 sampai 200 juta. Itu pun juga kalau tidak bermasalah. Kalau bermasalah lagi diambil. Nah, makanya ini kalau ada keluarganya mau pergi umrah tidak melalui travel khusus dan tidak mendaftar di kementerian mau langsung naik, hati-hati. Tidak ada. Sekarang serba ketat. Kenapa? Haji nanti orang masuk di Jeddah, orang masuk di Madinah, di bandara pakai barcode. Kalau di barcode begini, langsung muncul misalnya di pemakai visa ziarah, langsung dikasih masuk bisa, ataukah langsung dikasih naik pesawat baru kembali ke tanah air. Di negara maka melo visa ziarah, melo umrah, umrah bintang, ikan dendanya itu antara 200 sampai 300 juta. Dan tidak bisa lagi pergi ke tanah suci selama kurang lebih 1 tahun di blacklist keluarga. Itulah aturan terbaru. Makanya pemberangkatan haji dan umrah ini harus berdasarkan undang-undang dan kita ketahui bersama tadi disampaikan Pak Haji. Haji dan umrah itu yang paling pokok adalah mempunyai visa. Jadi kalau haji bisa, kalau umrah bisa siapa? Jangan pakai visa umrah untuk haji ditangkap. Kalau tahun lalu itu masih ada, tapi kemarin tahun lalu itu saudara saya yang membayar 400 juta tidak berangkat. Kenapa? Tidak keluar visa. Jadi kalau Pak Haji berangkatkan kemarin ya, ada yang bertanya. Saya pilih kalau BTS ada yang berangkatkan kemarin karena ada pesawat kedua. Jadi makanya itu saya sampaikan kepada masyarakat semua jangan berangkat tadi itu umrah dan haji tanpa melalui kaedah di atas. Bapak-bapak dan ibu yang sama-sama dibilang Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir sekali bahwa kami berharap kepada para calon jemaah umrah agar sebelum kita tinggalkan di sini nanti kita harus konsentrasi, sucikan diri kita, dapatkan gimana nih peringkat rata, dapatkan gimana nih peringkat rata makadau, biar tak boleh betul terbaca jahit. Dia mungkin nanti ke sini kebetulan dia sewa tapi dia datangkan sebagian bantuan nama gue terkaya gue apa buka. Kan biasa kita akan lupa maka pilih lokur dan pilih teman-teman dan pilih induk namun dan sebagainya ini satu.
Yang kedua, juga hati juga lagi angkatan lu dipakai. Maka ini dibaca sabar lagi atur. Jadi ada kita buka mega agak tengah rendah mobil cuma muka perlu bagus. Dan kita semata-mata untuk mendapatkan pahala ibadah. Ya, saya selaku penyelenggara daurah, kami akan melepas secara resmi pemberangkatan calon jemaah umrah oleh PT Ikhlas Management sebanyak 28 kali 46 orang ini dengan secara resmi kita bersama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Saya lepas calon jemaah umrah PT Ikhlas Management secara resmi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak atas kesiapan untuk melepas calon jemaah umrah pada siang hari ini. Semoga sambutan beliau menjadi pampasan makin guna lalu imanan sehingga wajib salama mampu melanjut kata laudatullah letu paiman lisu salama rika kota kodecoy insyaallah amin ya rabbal alamin. Tapi Bapak Ibu jemaah sekalian, seperti biasanya kami di PT Ikhlas Travel Management ada sedikit kebiasaan istilahnya batula bala. Jadi di depan kita itu ada celengan atau tabungan yang insya Allah akan membarakati dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Awal ini menjadi pasiran kemalani. Makutokan upaiman kepada para pengantar pasiran putri Bapak Ibu. Insya Allah pasiran kata ini insya Allah akan mengantarkan kita juga kelak menuju Baitullah. Insya Allah dengan niat-niat tulus karena sedekah adalah jembatan penuh bahkan menuju pintu kebahagiaan. Sedekah adalah pintu yang menghubungkan kita dengan surga. Semoga setiap pemberian sedekah kita menjadi saksi ketumbuhan kita dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu para calon tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita bersama-sama berdoa dengan khusyuk. Syarika mangi pada akhir iman selamat rilino letu akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembacaan doa oleh Bapak Al-Ustaz Haji Mujahid Syukri LC-MTHI, Direktur Utama PT Ikhlas Travel Management, kepada Al-Ustaz Al-Kamil Badar Masyur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para calon jemaah umroh yang sabar beserta semuanya di dalam masjid dan di luar masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afriq 'alaina sabran wa ta'ala wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma antas shahid fis sama wal khalifatu fil ardh. Allahumma inna na'udzu bika min wa'asal safar wa talabati an-nasr wa su'il qalam fil dunya. Rabbana faghfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa samin qaribun bil awliya wa bil ayat. Allahumma arzuqna siyaratal haramain al-muqaddam wa al-madinah. Allahumma arzuqna siyaratal haramain al-muqaddam wa al-madinah. Allahumma arzuqna siyaratal haramain al-muqaddam wa al-madinah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita menutup acara kita ini dengan bersama-sama mengucapkan kalimat
Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, percayakan perjalanan ibadah haji dan umrah Anda di PT LH Travel Management. Insyaallah selalu menyediakan fasilitas terbaik untuk ibadah haji dan umrah Anda serta amanah dan